Ini adalah cerita tentang seorang wanita miskin yang cantik yang terpilih sebagai pengantin untuk menikahi seekor babi yang dipercaya sebagai dewa kesuburan di sebuah desa. Itu merupakan ritual turun-temurun yang dilakukan di desa tersebut agar persawahan di desa tetap subur. Dan ternyata di balik itu semua ada rahasia yang dijaga rapat-rapat oleh sesepuh desa. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Ayo ikuti kisah wanita cantik ini selengkapnya. Di sebuah desa terpencil bernama Tanjung Lada, hidup masyarakat sederhana yang menggantungkan hidup dari sawah, ladang, dan hasil hutan. Desa itu dikelilingi oleh bukit hijau yang rimbun, dengan satu pohon besar di tengah desa yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya dewa kesuburan. Mereka memuja dewa ini melalui berbagai ritual, namun yang paling penting adalah tradisi persembahan pengantin setiap 10 tahun. Konon, di zaman dulu, desa pernah mengalami kekeringan panjang. Tanaman mati, ternak sakit, dan penduduk menderita kelaparan. Saat itulah para leluhur desa bertemu dengan sosok gaib berbentuk babi raksasa yang bersinar di bawah sinar bulan. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai dewa kesuburan. Ia menawarkan kesuburan dan kelimpahan bagi desa, tapi dengan satu syarat, setiap 10 tahun, desa harus mempersembahkan seorang pengantin untuknya. Tradisi itu pun berlangsung hingga kini. Hari itu, desa sedang bersiap untuk ritual besar. Para tetua desa mengumumkan bahwa Lila, gadis termiskin di desa, telah terpilih menjadi pengantin tahun ini. Lila? Dia? Kenapa harus dia? Salah satu penduduk bertanya dengan nada berbisik. Karena keluarganya yang paling miskin. Itu sudah aturan, bukan? Yang paling tidak memiliki harta adalah yang paling suci untuk dipersembahkan. Jawab yang lain. Sementara itu, di rumah kecil berdinding bambu, Lila mendengar kabar itu dengan perasaan campur aduk. Dia sedang menanak nasi ketika ibunya masuk dengan wajah cemas. Lila, kamu dengar, kan? Mereka memilih kamu, kata ibunya pelan. Lila mengangkat wajahnya, matanya tajam menatap ibunya. Kenapa aku, Bu? Kenapa aku harus menikah dengan seekor babi? Itu tradisi, Nak. Kita harus menghormatinya. Kalau tidak, desa ini bisa celaka. Lila terdiam. Dia tahu keluarganya miskin, bahkan sering tidak punya cukup makanan untuk dimakan. Tapi dia merasa tidak adil harus menjadi korban tradisi yang menurutnya tidak masuk akal. Beberapa hari kemudian, upacara pernikahan pun dilangsungkan. Lila dipakaikan pakaian pengantin sederhana oleh para tetangga. Meski wajahnya cantik, dia tidak bisa menyembunyikan rasa marah dan sedih. Di alun-alun desa, seekor babi besar dengan bulu keemasan sudah menunggu di altar kayu. Penduduk desa berdiri mengelilinginya, beberapa berdoa, sementara yang lain menatap dengan rasa kasihan pada Lila. Tetua desa maju ke depan dan mengangkat tongkat kayu berukir. Hari ini, kita mempersembahkan Lila, putri yang suci, sebagai pengantin dewa kesuburan. Semoga desa ini diberkati dengan panen melimpah dan kehidupan yang damai. Lila melangkah maju dengan enggan. Dia menatap babi itu dengan pandangan penuh kebencian. Jadi ini suamiku, gumamnya pelan. Babi itu hanya mengendus-endus tanah, tidak bereaksi apa-apa. Namun, ada sesuatu di matanya yang aneh. Lila merasa babi itu menatapnya seperti mengerti apa yang dia rasakan. Setelah upacara selesai, Lila dibawa ke sebuah gubuk kecil di pinggir desa, tempat dia harus tinggal bersama babi tersebut. Malamnya, saat dia duduk di depan pintu gubuk sambil memandangi bulan, Lila berbicara dengan dirinya sendiri. Apa aku harus menerima ini? Hidupku sudah cukup sulit tanpa harus menikahi seekor babi, katanya, mencoba menahan air mata. Tiba-tiba, babi itu mendekatinya. Lila melirik ke arahnya. Apa yang kamu mau? Makanan? Aku juga lapar. Tahu, katanya sambil melempar sisa nasi ke lantai. Babi itu hanya duduk di sebelahnya, menatap bulan yang sama. Untuk sesaat, Lila merasa ada sesuatu yang berbeda. Seolah-olah babi itu tidak benar-benar seekor babi biasa. Beberapa minggu berlalu. Lila menjalani kehidupannya dengan penuh keengganan. Setiap pagi, dia harus memberi makan babi itu dan membersihkan kandangnya. Tapi, anehnya, babi itu selalu membantu. Ia mendorong ember dengan hidungnya, membuka pintu dengan kakinya, bahkan terlihat seperti memahami ucapan Lila. Hei, kamu ini babi atau apa, sih? Tanya Lila suatu hari. Babi itu hanya mendengus pelan, seperti tertawa. Meski awalnya merasa kesal, perlahan-lahan Lila mulai terbiasa. Dia bahkan merasa babi itu menjadi satu-satunya teman bicara. Apa kamu tahu, aku sebenarnya ingin pergi dari desa ini. Aku ingin hidup di tempat di mana aku bisa bebas,
tanpa harus terikat dengan tradisi bodoh seperti ini, kata Lila suatu malam. Babi itu menatapnya dalam-dalam, lalu menjatuhkan kepalanya di pangkuan Lila. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi di desa. Meski persembahan sudah dilakukan, tanaman tidak tumbuh seperti biasanya. Hujan yang biasanya datang tepat waktu mulai terlambat. Para petani mulai khawatir. Kita sudah melakukan ritual, kenapa desa tetap terkena musibah? Tanya salah satu warga kepada tetua desa. Ada yang salah. Mungkin pengantin tidak sepenuhnya tulus, jawab tetua itu. Kabar itu sampai ke telinga Lila. Dia merasa tersudut. Jadi sekarang ini salahku? Aku sudah melakukan semuanya, menikahi babi itu, hidup dengannya. Apa lagi yang mereka mau? Namun, di tengah kebingungannya, Lila mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Tradisi ini, desa ini, semuanya terasa seperti menyimpan rahasia. Dan dia bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kehidupan di desa semakin terasa berat. Hujan yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang, dan para petani mulai cemas panen mereka akan gagal. Kabar bahwa kekeringan ini mungkin disebabkan oleh pengantin yang tidak tulus, terus menyebar. Penduduk desa, yang awalnya hanya berbisik-bisik, kini mulai menatap Lila dengan pandangan tidak bersahabat. Dia yang membawa sial, ujar seorang ibu-ibu di pasar. Kalau dia benar-benar tulus, desa ini tidak akan kekeringan seperti ini. Sudah seharusnya kita bertanya pada para tetua lagi. Mungkin Lila tidak menjalankan perannya sebagai pengantin dengan benar, tambah yang lain. Lila mendengar gosip itu ketika dia sedang membeli jagung di pasar. Dia berbalik, menatap mereka tajam. Kalau kalian mau, kalian saja yang menikah dengan babi itu, katanya dengan nada kesal, lalu berjalan pergi. Di rumah, Lila melampiaskan kemarahannya kepada babi itu. Kamu dengar apa yang mereka bilang? Ini semua salahku. Seolah-olah aku yang membuat desa ini kekeringan. Apa kamu tahu betapa beratnya hidup seperti ini? Babi itu hanya menatapnya dengan mata yang tenang, lalu mendekat dan menyentuh tangan Lila dengan hidungnya. Apa? Kamu pikir itu bisa membuatku merasa lebih baik, kata Lila sambil mendengus. Tapi perlahan, dia mulai tenang. Entah kenapa, tatapan babi itu selalu memberinya perasaan nyaman, seperti dia dimengerti. Beberapa hari kemudian, para tetua desa mengundang Lila ke balai desa. Ruangan itu terasa tegang saat dia masuk. Semua mata tertuju padanya. Kami memanggilmu karena desa ini sedang dalam masalah besar, ujar Pak Sumbo, tetua tertua di desa. Aku tahu, tapi kenapa kalian selalu menyalahkanku? Bukankah aku sudah menjalani semua yang kalian minta? Lila membalas dengan nada tajam. Pak Sumbo mendesah. Ini bukan soal menyalahkanmu, Lila. Tapi ada sesuatu yang berbeda tahun ini. Kekeringan ini belum pernah terjadi sebelumnya meskipun ritual telah dilakukan. Kami ingin tahu, apakah kamu benar-benar menjalankan peranmu dengan tulus? Apa maksud kalian? Apa aku harus jatuh cinta pada babi itu? Jawab Lila dengan nada sarkastik, membuat beberapa orang tersentak. Kamu tidak paham, Lila. Ritual ini bukan hanya soal menikahi babi itu. Ini soal menerima peranmu sepenuh hati. Kalau kamu tidak tulus, hubungan kita dengan dewa kesuburan bisa rusak. Lila terdiam. Kata-kata itu terdengar tidak masuk akal baginya. Namun, dia merasa bahwa tetua desa tidak menceritakan semuanya. Aku sudah melakukan semuanya sesuai yang kalian minta. Kalau ada yang salah, mungkin bukan salahku, tapi salah kalian yang tidak jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi, kata Lila akhirnya, sebelum keluar dari ruangan. Malam itu, Lila duduk di depan gubuknya, merenungkan apa yang terjadi. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tradisi ini terasa aneh, dan semakin dia pikirkan, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Dia memandangi babi yang sedang tidur di dekatnya. Kamu tahu sesuatu, ya? Kamu bukan babi biasa, kan? Bisiknya pelan. Tiba-tiba, babi itu membuka matanya dan menatap Lila. Ada sesuatu di tatapannya yang membuat Lila merinding. Kamu benar-benar bisa mendengarku, ya? Tanya Lila lagi, setengah berharap jawabannya adalah tidak. Tapi babi itu tidak bereaksi lebih dari sekadar menatapnya dengan mata yang penuh arti. Lila menghela napas. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku akan mencari tahu. Kalau ada rahasia di balik semua ini, aku akan menemukannya. Esok paginya, Lila memutuskan untuk mendatangi pohon besar di tengah desa, tempat yang disebut-sebut sebagai tempat bersemayamnya dewa kesuburan.
Itu adalah tempat yang jarang dikunjungi penduduk karena dianggap sakral. Saat dia berdiri di bawah pohon, angin dingin berhembus, membuatnya bergidik. Dia menatap ke atas, ke cabang-cabang pohon yang menjulang tinggi. Kalau kau benar-benar ada, Dewa Kesuburan, tunjukkan sesuatu padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi tidak ada jawaban. Pohon itu tetap diam. Lila tertawa kecil, merasa bodoh telah berharap sesuatu akan terjadi. Namun, saat dia berbalik untuk pergi, dia melihat sesuatu di akar pohon. Sebuah ukiran kuno yang setengah terkubur di tanah. Ukiran itu menggambarkan seekor babi raksasa yang berdiri di tengah ladang, dikelilingi oleh manusia yang bersujud. Apa ini? Gumam Lila, lalu mulai menggali tanah di sekitarnya untuk melihat lebih jelas. Dia menemukan lebih banyak ukiran yang bercerita tentang hubungan antara manusia dan babi itu. Salah satunya menggambarkan babi itu memberikan panen melimpah kepada penduduk, tapi di bagian lain, ada gambar yang menunjukkan babi itu mengamuk, merusak desa, dan membawa bencana. Jadi dia bisa memberi berkah, tapi juga membawa kehancuran. Lila berpikir keras. Saat dia kembali ke gubuknya, Lila merasa pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apa hubungan semua ini dengan tradisi kita? Apa benar kamu dewa? Atau kamu hanya babi biasa yang dipuja-puja karena kepercayaan orang-orang bodoh? Tanyanya pada babi itu. Babi itu menatapnya lama, lalu mengeluarkan suara aneh, seperti desahan berat. Lila terkejut, karena itu bukan suara babi biasa. Kalau kamu memang sesuatu yang lebih dari seekor babi, tolong tunjukkan sesuatu padaku. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Namun, lagi-lagi, babi itu tidak merespons lebih dari sekadar menatapnya. Malam itu, setelah hari yang panjang dengan semua pertanyaan yang menggantung di pikirannya, Lila tidak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan babi itu, tetapi entah kenapa ia tak kunjung mendapatkan jawaban. Ia menyalakan pelita kecil dan duduk di dekat kandang babi. Babi itu sedang berbaring di sudut, tapi matanya terbuka, memperhatikan Lila. Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Tanya Lila dengan nada pelan, seolah bicara dengan dirinya sendiri. Kamu bukan babi biasa, kan? Ukiran-ukiran di pohon itu, semua ini terlalu aneh untuk dianggap kebetulan. Babi itu berdiri, mendekat ke arah Lila. Untuk sesaat, mereka hanya saling menatap. Lila merasa ada sesuatu yang berbeda di sorot mata babi itu malam ini, seperti sebuah permintaan, atau mungkin sebuah peringatan. Tiba-tiba, pelita kecil yang ia bawa berkedip dan mati, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Tapi saat itu, Lila melihat sesuatu yang luar biasa. Tubuh babi itu bersinar samar, seperti cahaya bulan. Lila terperangah. Apa-apaan ini? Desisnya. Babi itu kemudian berjalan keluar dari kandang, menuju hutan di dekat desa. Lila, meski bingung, merasa terdorong untuk mengikutinya. Ia mengambil lentera cadangan dan bergegas mengejar. Perjalanan ke hutan terasa sunyi. Pohon-pohon besar menjulang di atas kepala, dan hanya suara langkah kaki Lila serta babi itu yang terdengar. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah sungai kecil yang airnya jernih, memantulkan cahaya bintang. Di tepi sungai, babi itu berhenti dan menatap ke air. Lila mendekat, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Saat itulah dia melihat bayangan di air, bukan bayangan dirinya, melainkan bayangan seorang pria tinggi berwajah lembut. Apa? Lila menoleh ke babi itu, lalu kembali melihat ke air. Bayangan pria itu tetap ada, tapi ketika ia menyentuh air, bayangan itu lenyap. Babi itu mendengus pelan dan berjalan lagi, kali ini menuju sebuah batu besar yang terletak di dekat sungai. Di batu itu, ada ukiran-ukiran kuno serupa dengan yang Lila temukan di pohon. Namun, ukiran ini lebih jelas. Seorang pria berubah menjadi babi, dengan manusia di sekitarnya yang tampak menyembah dan memberinya persembahan. Lila menyentuh ukiran itu dengan hati-hati, dan tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di matanya. Dalam sekejap, ia merasa seperti berada di tempat yang berbeda, sebuah ladang subur dengan desa yang makmur. Ia melihat orang-orang bekerja di sawah sambil tertawa, dan di tengah-tengah mereka, pria yang sama dari bayangan sungai tadi sedang membantu mereka. Namun, pemandangan itu segera berubah. Ia melihat pria itu diusir dari desa oleh sekelompok orang yang marah. Mereka menuduhnya mencuri hasil panen mereka, meskipun pria itu hanya mengambil sebagian kecil untuk dirinya sendiri. Saat pria itu pergi, ladang yang tadinya subur mulai layu. Desa menjadi kering, dan penduduknya jatuh ke dalam kelaparan. Lila kembali ke kesadarannya, terengah-engah. Jadi kamu adalah dia, bisiknya sambil menatap babi itu.
Kamu adalah dewa yang dihukum. Desa ini mengkhianatimu, dan sekarang mereka memaksaku untuk menikahimu agar semuanya kembali normal. Babi itu mengangguk perlahan, gerakan yang terlalu manusiawi untuk seekor babi. Pagi harinya, Lila kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Ia merasa marah karena dipaksa menjalani tradisi ini tanpa diberitahu kebenaran, tapi ia juga merasa iba pada babi itu, atau lebih tepatnya, pada dewa yang terperangkap dalam wujud babi. Di balai desa, Lila mengumpulkan para tetua dan penduduk. Aku tahu apa yang terjadi di desa ini, katanya dengan tegas. Para tetua menatapnya dengan curiga. Apa maksudmu, Lila? Tanya Pak Sumbo. Lila menceritakan semuanya, ukiran di pohon, bayangan di sungai, dan visi yang ia alami di batu besar. Kalian tahu bahwa desa ini pernah mengkhianati dewa, dan kekeringan yang terjadi sekarang adalah akibat dari dosa leluhur kita. Penduduk mulai berbisik-bisik, beberapa dari mereka terlihat takut, sementara yang lain tampak marah. Itu hanya dongeng lama. Jangan mencoba mengacaukan desa dengan cerita bohongmu, kata salah satu tetua dengan nada tinggi. Bohong? Lalu kenapa kalian tidak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada kami? Kenapa kalian hanya menyuruhku menikah dengan babi tanpa penjelasan apapun? Lila membalas dengan suara keras. Tetua lainnya, seorang wanita tua bernama Bukarsa, mendesah berat. Apa yang dia katakan benar, katanya akhirnya. Dewa itu pernah membantu desa ini, tapi leluhur kita tamak. Mereka menolak membagi hasil panen dengan dewa, dan itulah mengapa desa ini dikutuk. Suasana menjadi hening. Penduduk menatap tetua itu dengan mata terbelalak. Jadi selama ini, semua ini salah kita? Tanya seorang pria muda. Ya, jawab Bukarsa dengan suara pelan. Itulah sebabnya tradisi ini diciptakan, untuk menebus kesalahan leluhur kita. Tapi aku rasa itu tidak cukup. Tidak sampai kita benar-benar memperbaiki apa yang telah rusak. Setelah mendengar pengakuan itu, Lila merasa lega karena akhirnya mendapatkan jawaban, tetapi ia juga sadar bahwa perjuangannya belum selesai. Desa ini masih dalam bahaya, dan ia harus menemukan cara untuk memutus kutukan ini sepenuhnya. Ia kembali ke gubuknya dan duduk di dekat babi itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tahu kau tidak ingin selamanya terjebak seperti ini, dan aku juga tidak ingin desa ini terus menderita. Babi itu menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan, lalu meletakkan kepalanya di pangkuan Lila. Saat itu, Lila merasa ia tidak lagi takut atau marah. Ia hanya ingin membantu, baik untuk desa maupun untuk dewa yang telah dikhianati ini. Baiklah, katanya akhirnya. Aku akan mencari cara untuk mengembalikanmu ke wujud aslimu dan memperbaiki hubungan desa ini denganmu. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku akan melakukannya. Keesokan paginya, Lila memulai pencariannya. Ia tahu bahwa untuk memecahkan kutukan ini, ia harus menggali lebih dalam tentang masa lalu desa. Namun, ia juga menyadari bahwa para tetua tidak sepenuhnya jujur, dan ia tak bisa mengandalkan mereka untuk mendapatkan semua jawaban. Langkah pertama Lila adalah kembali ke pohon besar di tengah desa. Ia percaya ukiran-ukiran yang ada di sana menyimpan lebih banyak rahasia yang belum ia temukan. Dengan membawa pisau kecil dan sapu lidi, ia mulai membersihkan akar-akar pohon dari tanah dan daun kering. Semakin ia membersihkan, semakin banyak ukiran yang terlihat. Di antara ukiran itu, ada satu yang menarik perhatian Lila, seorang wanita dengan mahkota bunga yang memegang tangan pria yang berubah menjadi babi. Di sekitar mereka, penduduk desa terlihat bersujud. Siapa dia? Gumam Lila sambil menyentuh ukiran itu. Suara lembut tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Dia adalah pengantin pertama. Lila terlonjak dan berbalik. Di sana berdiri Bukarsa, tetua yang kemarin mengakui dosa leluhur desa. Wanita tua itu tampak lelah, tetapi matanya memancarkan kesungguhan. Apa maksudnya, Bu? Tanya Lila. Bukarsa mendekat, memandangi ukiran itu dengan pandangan sedih. Pengantin pertama ini adalah wanita yang benar-benar mencintai dewa kesuburan. Dia menikahinya bukan karena tradisi, tetapi karena hatinya. Saat desa ini mengkhianati dewa, dia adalah satu-satunya yang tetap setia. Lila tertegun. Jadi dia adalah kunci dari semua ini. Bukarsa mengangguk pelan. Dia mencoba membujuk penduduk untuk meminta maaf, tetapi mereka terlalu keras kepala. Ketika dewa akhirnya berubah menjadi babi, dia menghilang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Lila merenung sejenak. Kalau begitu, aku harus menemukannya. Atau setidaknya, sesuatu yang dia tinggalkan.
Malam itu, Lila kembali ke babi di gubuknya. Ia menceritakan apa yang ia temukan kepada babi itu, yang menatapnya dengan mata penuh perhatian. Kau pasti mengenalnya, kan? Pengantin pertama itu? Tanya Lila, setengah berharap babi itu bisa menjawab. Babi itu mendengus pelan, lalu berjalan ke sudut gubuk. Ia menggeser tumpukan jerami dengan hidungnya, mengungkapkan sebuah benda kecil yang tersembunyi di bawahnya. Lila memungutnya dan menyadari bahwa itu adalah sebuah liontin berbentuk bunga. Ini miliknya. Lila menatap babi itu, yang hanya mengangguk. Liontin itu terasa hangat di tangannya, seolah menyimpan energi yang hidup. Lila merasa bahwa benda ini adalah petunjuk yang akan membawanya lebih dekat ke jawaban. Keesokan harinya, Lila pergi menemui Pak Sumbo, tetua tertua di desa. Meskipun ia tahu pria itu cenderung menyembunyikan kebenaran, ia merasa perlu bertanya tentang liontin ini. Pak Sumbo menatap liontin itu dengan wajah tegang. Dari mana kau mendapatkannya? Tanyanya dengan nada keras. Itu tidak penting. Yang penting adalah apa artinya. Apa hubungannya dengan pengantin pertama? Desak Lila. Pak Sumbo menghela napas berat. Liontin itu adalah milik Nara, pengantin pertama. Dulu dia memberikannya kepada dewa sebagai tanda kesetiaannya. Aku tidak tahu bagaimana itu bisa berada di tanganmu. Lila menatap pria tua itu tajam. Aku rasa kau tahu lebih dari yang kau katakan. Kalau kau benar-benar peduli pada desa ini, kau akan memberitahuku semuanya. Setelah beberapa saat, Pak Sumbo akhirnya menyerah. Baiklah, ada sebuah tempat di hutan, sebuah gua yang dipercaya sebagai tempat terakhir Nara terlihat. Tapi tidak ada yang berani pergi ke sana. Orang-orang bilang tempat itu terkutuk. Lila tidak peduli dengan cerita tentang kutukan. Ia bertekad untuk pergi ke gua itu. Perjalanan ke gua tidaklah mudah. Hutan di sekitar desa penuh dengan semak belukar dan jalur yang sulit dilalui. Tapi liontin di tangannya terasa seperti penunjuk jalan, seolah memandunya ke arah yang benar. Setelah berjam-jam berjalan, Lila akhirnya tiba di depan sebuah gua yang tersembunyi di balik air terjun kecil. Suasana di sana sunyi, hanya terdengar gemericik air dan angin yang berhembus lembut. Lila memasuki gua dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan ukiran-ukiran kuno lainnya, mirip dengan yang ada di pohon dan batu besar. Namun, yang paling mencolok adalah sebuah altar kecil di tengah gua. Di atasnya, ada patung seorang wanita dengan mahkota bunga, Nara. Lila mendekati altar itu dan meletakkan liontin di tangan patung. Tiba-tiba, cahaya lembut menyelimuti gua, dan suara wanita terdengar. Siapa yang datang ke sini? Lila terkejut, tapi ia menjawab dengan jujur. Namaku Lila. Aku pengantin yang dipilih desa, dan aku mencari cara untuk memutus kutukan ini. Suara itu tertawa lembut. Kutukan ini hanya bisa diputus jika desa dan dewa saling memaafkan. Tapi maaf saja tidak cukup. Harus ada pengorbanan. Pengorbanan apa? Tanya Lila, meskipun hatinya mulai diliputi rasa takut. Pengorbanan jiwa yang tulus. Sama seperti aku dulu, yang menyerahkan segalanya untuk dewa. Lila terdiam. Ia tahu apa yang dimaksud suara itu, tapi ia belum siap menerima kenyataan itu. Lila kembali ke desa dengan perasaan berat. Ia tahu bahwa untuk menyelamatkan desa, ia mungkin harus mengorbankan dirinya sendiri. Tapi ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki kesalahan leluhur dan memulihkan hubungan desa dengan dewa. Malam itu, ia duduk di samping babi itu dan berkata, kalau ini memang harus terjadi, aku akan melakukannya. Tapi aku ingin kau tahu satu hal, aku tidak melakukannya karena tradisi atau kewajiban. Aku melakukannya karena aku peduli. Pada desa ini, pada penduduknya, dan padamu. Babi itu menatap Lila dengan mata yang tampak berkaca-kaca, lalu mendekat dan menyandarkan kepalanya di bahu Lila. Pagi menjelang dengan cepat. Lila tidak tidur semalaman, merenungi keputusan yang akan ia ambil. Cahaya matahari pertama menembus celah-celah gubuknya, menyinari babi yang masih tertidur di sudut. Ia tahu ini adalah hari penentuan. Dengan liontin di tangannya, ia berjalan menuju balai desa. Para penduduk berkumpul di sana, dipimpin oleh para tetua yang terlihat tegang. Mereka semua tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, meskipun belum ada yang benar-benar mengerti apa. Saya akan pergi ke gua tempat pengantin pertama terakhir kali terlihat, kata Lila dengan tegas. Dan saya akan memutus kutukan ini, apapun yang diperlukan. Penduduk saling berpandangan. Beberapa tampak ragu, yang lain terlihat takut. Tapi tak seorang pun mencoba menghentikannya.
Tak Sumbo maju. Apa kau yakin dengan keputusan ini, Lila? Kutukan ini adalah beban yang diwariskan dari leluhur kami. Kau tidak harus menanggungnya sendirian. Lila menatap pria tua itu dengan tenang. Justru karena ini adalah dosa leluhur kita, saya harus bertanggung jawab. Kalau tidak ada yang berani memperbaikinya, desa ini akan hancur. Tanpa menunggu jawaban, Lila berbalik dan mulai berjalan menuju hutan, kali ini membawa babi itu bersamanya. Setibanya di gua, Lila merasakan hawa yang berbeda. Udara terasa lebih berat, dan suasana sunyi mencekam. Tapi ia tidak berhenti. Dengan babi itu di sisinya, ia melangkah masuk ke dalam gua hingga mencapai altar kecil tempat patung Nara berdiri. Lila meletakkan liontin di tangan patung, seperti yang ia lakukan sebelumnya. Cahaya lembut kembali menyelimuti gua, dan suara Nara terdengar lagi. Kau telah kembali, pengantin baru. Apakah kau siap melakukan apa yang diperlukan? Lila mengangguk, meskipun hatinya berdebar kencang. Apa yang harus saya lakukan? Pengorbanan jiwa adalah syarat untuk memutus kutukan ini, jawab suara itu. Tapi kali ini, pengorbanan bukan hanya soal nyawa. Ini tentang hati yang tulus, tentang keberanian untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Lila menatap babi itu, lalu menatap patung Nara. Jika itu artinya mengorbankan diri saya siap. Tapi saya ingin satu hal sebagai balasan. Apa itu? Tanya suara Nara. Saya ingin desa ini tidak hanya memulihkan hubungan dengan dewa, tetapi juga belajar untuk hidup dengan benar. Tidak ada lagi ketamakan, tidak ada lagi pengkhianatan. Suara Nara terdengar seperti tersenyum. Permintaanmu mulia. Kalau begitu, letakkan tanganmu di altar, bersama dengan tangan dewa. Lila meletakkan tangannya di atas altar, sementara babi itu, dengan perlahan dan ragu, mengangkat kaki depannya dan meletakkannya di samping tangan Lila. Saat itu, cahaya yang lebih terang dari sebelumnya memenuhi gua. Lila merasa tubuhnya ringan, seolah-olah semua beban yang ia pikul selama ini menghilang. Tiba-tiba, suara keras menggema di dalam gua. Lila melihat babi itu mulai berubah. Tubuhnya yang besar menyusut, dan bulunya menghilang, digantikan oleh kulit manusia. Dalam beberapa saat, di tempat babi itu berdiri kini ada seorang pria muda dengan wajah lembut dan sorot mata yang sama seperti yang pernah ia lihat di sungai. Terima kasih, kata pria itu. Suaranya lembut tapi penuh wibawa. Kau telah memutus kutukan ini. Aku bisa kembali ke wujud asliku. Lila terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Jadi kau adalah dewa kesuburan. Pria itu mengangguk. Ya, dan karena ketulusanmu, aku akan memenuhi permintaanmu. Desa ini akan kembali subur, tapi mereka harus belajar untuk hidup dengan baik. Jika mereka kembali tamak, aku tidak akan memaafkan mereka lagi. Saat mereka keluar dari gua, mereka disambut oleh penduduk desa yang menunggu dengan cemas. Ketika mereka melihat pria yang berjalan di samping Lila, semua orang terkejut. Ini dewa kesuburan? Tanya seseorang dengan suara gemetar. Lila mengangguk. Dia telah kembali. Dan desa ini telah diberi kesempatan kedua. Jangan sia-siakan. Dewa itu melangkah maju. Aku memberi kalian kesuburan dan kehidupan yang makmur, tetapi kalian harus berjanji untuk tidak mengulang kesalahan leluhur kalian. Hiduplah dengan jujur dan berbagi dengan sesama. Penduduk bersujud di depan dewa kesuburan, mengucapkan janji mereka dengan penuh kesungguhan. Hari itu menjadi awal baru bagi desa. Ladang-ladang yang dulu kering mulai hijau kembali. Hujan turun dengan lebat, membawa kesuburan ke tanah yang gersang. Lila, meskipun merasa lega, tidak bisa menghilangkan rasa haru yang mendalam. Ia telah memberikan segalanya, tetapi ia tahu bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Ketika ia melihat dewa kesuburan kembali ke gua, ia merasa bahwa semua ini adalah takdir. Dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ia yakin bahwa desa ini kini berada di jalan yang benar. Hari-hari setelah kutukan diputuskan berjalan dengan damai. Ladang-ladang mulai hijau kembali, dan hasil panen melimpah seperti yang dijanjikan oleh dewa kesuburan. Namun, meskipun desa telah kembali makmur, kehidupan Lila tidak sepenuhnya kembali seperti semula. Dewa kesuburan, yang kini mengambil nama manusia sebagai Arka, memutuskan untuk tetap tinggal di desa. Ia merasa bertanggung jawab untuk mengawasi penduduk dan memastikan mereka menepati janji yang telah mereka buat. Suatu sore, Lila sedang menyiram tanaman di depan gubuknya ketika Arka datang menghampiri. Dengan penampilannya yang sederhana namun karismatik, kehadirannya selalu menarik perhatian.
Lila, panggilnya. Apa kau bahagia di sini? Lila menoleh dan tersenyum samar. Aku bahagia melihat desa ini makmur lagi. Tapi jujur saja, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Aku merasa kehilangan arah. Arka mengangguk pelan, duduk di batang pohon yang tumbang di dekatnya. Aku bisa mengerti. Setelah semua yang kau lakukan, wajar jika kau merasa seperti itu. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Lila balik. Arka terdiam sejenak, lalu menjawab, aku ingin belajar hidup seperti manusia. Selama ini aku hanya mengenal manusia sebagai pemuja atau pengkhianat. Tapi kau menunjukkan sisi lain, keberanian dan ketulusan. Aku ingin belajar dari itu. Lila tersenyum kecil. Kalau begitu, kita berdua sedang mencari arah, ya? Arka tertawa. Sepertinya begitu. Meskipun awalnya takut, para penduduk mulai menerima kehadiran Arka sebagai bagian dari kehidupan mereka. Ia sering membantu di ladang, memulihkan tanaman yang hampir mati, atau bahkan sekadar bermain dengan anak-anak. Namun, ada juga beberapa penduduk yang mulai merasa iri dengan perhatian yang ia dapatkan. Kenapa dia tinggal di sini? Bisik salah satu warga kepada temannya di pasar. Bukankah dia seharusnya kembali ke tempatnya di hutan? Dia mungkin dewa, tapi dia juga manusia sekarang, jawab yang lain. Mungkin dia akan menjadi seperti kita suatu hari. Desas-desus kecil ini mulai menyebar, menciptakan perpecahan kecil di antara penduduk. Beberapa merasa bahwa keberadaan Arka adalah berkah, sementara yang lain melihatnya sebagai ancaman terhadap kemandirian desa. Suatu hari, Lila dipanggil oleh Pak Sumbo ke balai desa. Ketika ia tiba, suasana di sana terasa tegang. Beberapa warga, termasuk mereka yang dulu menentang keberadaan Lila sebagai pengantin, tampak berkumpul dengan wajah tidak puas. Lila, kata Pak Sumbo dengan nada serius, beberapa warga merasa bahwa kehadiran Arka mulai membawa masalah. Mereka takut kita terlalu bergantung padanya. Lila mengernyit. Terlalu bergantung? Bukankah dia hanya membantu? Dan bukankah dia yang menyelamatkan desa ini? Benar, jawab salah satu warga. Tapi apa jadinya kalau dia pergi? Kita harus belajar mandiri lagi. Kalau terus mengandalkan dia, kita bisa kehilangan kemampuan kita sendiri. Lila terdiam. Ia tidak sepenuhnya setuju, tapi ia juga memahami kekhawatiran itu. Aku akan bicara dengan Arka, katanya akhirnya. Lila menemukan Arka di tepi sungai, tempat favoritnya untuk merenung. Ia sedang memandangi aliran air dengan tatapan kosong. Arka, panggil Lila, duduk di sampingnya. Arka menoleh dan tersenyum tipis. Ada apa, Lila? Lila menjelaskan apa yang ia dengar di balai desa. Arka mendengarkan dengan tenang, tanpa menunjukkan emosi apapun. Aku tahu aku bukan bagian dari desa ini, kata Arka akhirnya. Tapi aku ingin membantu mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk mendukung, bukan untuk menggantikan mereka. Masalahnya, mereka belum siap untuk menerima itu, balas Lila. Mungkin mereka butuh waktu. Arka mengangguk. Kalau begitu, aku akan mundur sedikit. Biarkan mereka menemukan keseimbangan mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, Arka mulai mengurangi perannya dalam kehidupan desa. Ia lebih sering berada di hutan, hanya muncul ketika benar-benar dibutuhkan. Penduduk mulai belajar mengelola ladang mereka sendiri tanpa bantuan Arka, meskipun tidak semua berjalan lancar. Sementara itu, Lila merasa bahwa ia memiliki peran baru, sebagai penghubung antara Arka dan desa. Ia menjadi orang yang memastikan komunikasi tetap berjalan, sekaligus menjadi teman dekat Arka yang mendukungnya dalam perjalanan untuk memahami manusia. Kadang aku merasa ini seperti siklus, kata Arka suatu malam, saat mereka duduk di bawah bintang-bintang. Manusia belajar, lalu lupa, lalu belajar lagi. Itulah hidup, jawab Lila sambil tersenyum. Tapi kali ini, aku yakin mereka tidak akan lupa, karena kau di sini untuk mengingatkan mereka. Arka memandang Lila dengan penuh rasa terima kasih. Dan kau di sini untuk mengingatkan aku tentang arti ketulusan. Setahun berlalu, dan desa telah berubah menjadi tempat yang damai dan makmur. Penduduk tidak hanya belajar untuk bekerja lebih keras, tetapi juga untuk hidup dengan saling membantu. Arka tetap tinggal, meskipun ia kini lebih banyak menghabiskan waktu di hutan. Ia tidak lagi hanya menjadi dewa penjaga, tetapi juga teman dan pelindung bagi desa. Bagi Lila, hidupnya kini dipenuhi dengan tujuan baru.
Ia tidak lagi hanya seorang wanita miskin, tetapi seseorang yang diakui dan dihormati karena keberaniannya. Hubungannya dengan Arka pun semakin erat, meskipun mereka belum pernah mendefinisikan apa arti hubungan itu. Apapun yang terjadi, kata Lila suatu hari, aku senang kau ada di sini. Arka tersenyum hangat. Dan aku bersyukur karena kau memilih untuk bertahan. Lila, tanpa kau, tidak ada desa ini, tidak ada aku. Hidup di desa itu tidak sempurna, tapi kini penuh harapan. Dan bagi Lila dan Arka, itu sudah lebih dari cukup. Meski desa kini damai dan makmur, tantangan baru mulai muncul. Meskipun Arka telah mundur dari peran sentralnya, beberapa warga mulai merasakan kegelisahan yang tak terkatakan. Beberapa merasa desa terlalu bergantung pada bantuan supernatural dan mulai meragukan apakah mereka benar-benar bisa bertahan tanpa Arka. Ada ketakutan bahwa tanpa kehadiran dewa tersebut, mereka akan kembali terjerumus ke dalam kesulitan seperti sebelumnya. Suatu pagi, saat Lila tengah bekerja di ladang, seorang warga bernama Pak Tino mendekatinya dengan wajah penuh kekhawatiran. Lila, katanya dengan suara rendah, aku mendengar desas-desus bahwa beberapa orang mulai merasa kita terlalu bergantung pada Arka. Mereka khawatir kalau kita terus-terusan mengandalkan dia, kita akan kehilangan kemampuan kita sendiri untuk bertahan. Lila menghela napas panjang. Aku tahu, tapi aku yakin kita bisa berdiri dengan kaki sendiri. Kita hanya perlu waktu untuk beradaptasi. Pak Tino mengangguk, namun wajahnya tetap cemas. Aku berharap begitu. Tapi aku juga khawatir bahwa kalau desa ini kembali bergantung padanya, kita akan melupakan cara untuk memperjuangkan hidup kita sendiri. Lila merasa beban di pundaknya semakin berat. Meski ia tahu bahwa Arka sudah berusaha memberikan ruang bagi desa untuk tumbuh, ia juga sadar bahwa mungkin perubahan ini terlalu cepat bagi sebagian orang. Desa ini telah hidup dalam ketergantungan selama bertahun-tahun, dan memutuskan ketergantungan itu bukanlah hal yang mudah. Beberapa minggu setelah perbincangan dengan Pak Tino, Lila dan Arka menyadari bahwa ada sebagian warga yang kembali ke kebiasaan lama. Mereka mulai menimbun hasil panen mereka, berpikir bahwa mereka harus melindungi diri dari masa depan yang tidak pasti. Tindakan ini membuat ketegangan di desa meningkat. Pada suatu malam, beberapa warga yang lebih tua berkumpul di rumah Pak Sumbo. Lila mendengar percakapan mereka yang khawatir tentang masa depan. Jangan biarkan mereka melupakan kita, kata Pak Sumbo. Kita harus kembali menjaga ladang dengan tangan kita sendiri. Mereka akan datang meminta bantuan, dan kita tidak bisa hanya memberi. Kita harus mengingat siapa kita sebelum dewa datang. Lila mendengar kata-kata ini dan merasa terombang-ambing. Apakah benar untuk mempertahankan kemakmuran yang mereka peroleh dengan bantuan Arka, atau harus ada batasan agar mereka tidak menjadi tergantung? Keputusan ini semakin sulit untuk diambil. Lila menemukan Arka duduk di dekat sungai lagi, memandangi aliran air yang tenang. Ia mendekat dan duduk di sampingnya. Arka, aku merasa desa mulai lupa tentang apa yang benar-benar penting. Mereka mulai mengumpulkan hasil panen mereka, menyimpan banyak barang, dan melupakan prinsip kita tentang berbagi. Arka mendengus pelan. Aku tahu. Mereka sudah mulai melupakan tujuan awal keberadaanku di sini. Mereka merasa aman dan lupa bahwa kehidupan adalah tentang keseimbangan, tentang memberi dan menerima. Lila menundukkan kepalanya. Aku takut kita akan kehilangan semuanya jika kita tidak segera melakukan sesuatu. Arka memandang Lila dengan sorot mata penuh makna. Mungkin sudah saatnya untuk ujian kedua. Desa ini perlu diuji lagi, bukan hanya oleh kesuburan yang kuberikan, tapi oleh kemauan mereka untuk berubah. Lila merasa hatinya berdebar. Ujian apa yang kamu maksud? Ujian untuk menemukan keseimbangan, jawab Arka. Aku akan meninggalkan desa untuk sementara waktu. Aku ingin melihat apakah mereka bisa mengatasi cobaan ini tanpa mengandalkanku lagi. Hanya dengan begitu, mereka akan belajar bahwa kehidupan yang sejati datang dari usaha mereka sendiri. Lila merasa terkejut, tetapi ia tahu Arka benar. Kau yakin? Kalau kau pergi, kita semua mungkin akan terjatuh lagi. Tapi jika mereka jatuh, Lila, mereka akan belajar untuk bangkit. Aku akan selalu ada untuk mereka, tapi kali ini mereka harus berusaha untuk menemukan jalan mereka sendiri. Lila menghela napas panjang, lalu mengangguk. Aku akan mendukungmu. Tapi aku berharap mereka tidak lupa untuk berbagi dan menjaga apa yang telah kita capai. Pada malam berikutnya, Arka menghilang tanpa jejak. Desa terkejut dan merasa cemas. Panik mulai merasuki pikiran warga, dan beberapa orang mulai mengeluh bahwa tanpa Arka, mereka akan kembali kesulitan.
Ladang-ladang yang sebelumnya subur mulai menunjukkan tanda-tanda kekeringan, dan panen mereka tidak sebanyak yang diharapkan. Lila merasakan tekanan yang luar biasa. Dia tahu bahwa ini adalah ujian yang telah disiapkan oleh Arka, tetapi dia juga tahu bahwa waktu semakin sempit. Desa harus segera belajar bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Seminggu berlalu tanpa Arka, dan keadaan desa semakin buruk. Namun, di tengah-tengah kesulitan itu, Lila melihat perubahan pada beberapa warga. Mereka mulai bekerja sama lebih keras, berbagi dengan yang lain, dan tidak lagi berfokus pada kepemilikan pribadi. Pak Tino, yang sebelumnya ragu, mulai mengatur sistem bagi hasil agar semua warga bisa menikmati panen secara merata. Kita harus belajar dari pengalaman ini, katanya kepada warga desa. Kita tidak bisa hanya bergantung pada dewa atau takdir. Kita harus berjuang bersama. Lila merasa haru. Kita telah melalui banyak hal bersama. Arka benar. Kita harus belajar untuk hidup tanpa bergantung padanya. Setelah seminggu penuh perjuangan, Arka kembali ke desa. Namun, kali ini dia datang bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai seorang teman yang mengamati. Dia tersenyum saat melihat perubahan yang terjadi. Kalian sudah mulai memahami. Ini adalah jalan yang harus kalian pilih, kata Arka dengan suara penuh kebanggaan. Lila mendekatinya. Kami tidak sempurna, Arka. Tapi kami telah belajar bahwa hidup bukan hanya tentang menerima, tapi juga memberi dan berjuang bersama. Arka mengangguk. Dan itu adalah pelajaran yang paling penting. Aku akan selalu ada jika kalian membutuhkan, tapi kini kalian telah memiliki kekuatan untuk bertahan sendiri. Desa kembali subur, dan kehidupan berjalan lebih seimbang. Penduduk desa tidak hanya belajar dari Arka, tetapi mereka juga menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri untuk menjaga keharmonisan dan keberlanjutan. Lila dan Arka, meskipun tidak mendefinisikan hubungan mereka, merasa bahwa mereka telah menemukan tujuan yang lebih besar. Mereka adalah bagian dari perjalanan ini, dan perjalanan itu masih jauh dari selesai. Desa itu kini lebih kuat dari sebelumnya, tidak hanya karena berkat kesuburan yang diberikan oleh Arka, tetapi karena mereka telah belajar untuk menghargai kehidupan, berbagi, dan bekerja bersama dalam keseimbangan. Mereka tahu bahwa untuk bertahan, mereka harus selalu menjaga hubungan dengan alam dan sesama.